Itulah harta benda yang patut untuk kita timbun, karena itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Dan orang yang selalu mengisi hidupnya dengan kebajikan-kebajikan demikian, dia akan bahagia di sini pada saat dia hidup, dan akan bahagia pada saat kematian tiba. Dan ketika kembali terlahir sebagai manusia, dia akan terlahir di alam kehidupan atau terlahir sebagai manusia yang memperoleh keberuntungan. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua, karena kita bersama-sama malam ini kita melakukan sebuah pesta. Akan tetapi adalah pesta kebajikan. Dan malam hari ini sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, dan juga hormat para upasaka-upasika kepada Bhikkhu Sangga akan melakukan kebajikan dengan mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk para bhikkhu, untuk Sangga. Dan kebajikan yang sesungguhnya akan dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bukan kebajikan yang kecil, tetapi adalah kebajikan yang besar. Mengapa demikian? Karena ketika upasaka-upasika menyokong kehidupan kami para bhikkhu, menyokong Sangga, maka para bhikkhu ataupun Sangga bisa melanjutkan kehidupannya sebagai bhikkhu, bisa mempelajari, mempraktikkan Dhamma dengan lebih baik. Dan ketika Dhamma dipraktikkan dengan baik, maka artinya Dhamma itu lestari. Sehingga ketika Bapak Ibu menyokong kehidupan para bhikkhu yang mempraktikkan Dhamma dengan baik, artinya Bapak Ibu juga menyokong pelestarian Dhamma. Itulah kenapa menyokong kehidupan para bhikkhu bukanlah kebajikan yang kecil, tapi adalah kebajikan yang besar. Dan tentu kebajikan berdana seperti ini tidak hanya terpaku untuk para bhikkhu, tetapi untuk siapapun. Bahkan Sang Buddha menyampaikan tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk semua makhluk. Ketika ada seseorang yang datang kepada Sang Buddha dan bertanya, apakah benar Sang Buddha menyampaikan bahwasanya berdana yang harus dilakukan adalah hanya untuk Bhikkhu Sangga? Sang Buddha mengatakan bahwa pernyataan demikian adalah fitnah terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma. Bahkan beliau menyampaikan, menegaskan, seandainya ada seseorang yang sehabis makan, ada sisa makanan, dan kemudian sisa makanan tersebut diberikan untuk makhluk lain, dibuang di sungai, kemudian di sana digunakan untuk makhluk-makhluk yang ada di sungai, bahkan demikian saja adalah kebaikan, adalah kebajikan. Apalagi berdana untuk mereka para praktisi Dhamma, tentu adalah kebajikan yang besar. Tetapi berdana kepada siapapun, termasuk bahkan binatang sekalipun, itu adalah kebajikan. Dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi sebagai umat Buddha. Apalagi kita umat Buddha yakin, kita percaya bahwa setiap pengalaman yang kita alami, kebahagiaan kita, penderitaan kita yang kita alami, itu semua tidak lepas dari perbuatan kita masing-masing. Ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang buruk, itu pula yang akan datang kembali pada kita, yaitu penderitaan. Namun ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, itu juga yang akan kembali pada kita, yaitu kebahagiaan. Karena keyakinan bahwasanya kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami itu bergantung pada perbuatan kita,
Maka ketika orang ingin bahagia, ketika orang ingin hidup sejahtera, tentunya harus mengisi hidup dengan kebaikan, dengan kebajikan. Dan itu yang akan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian salah satunya lakukan pada malam hari ini. Dan tadi disampaikan di dalam Niti Kanda Sutta, kita dengarkan, kita resapi bersama-sama, dan hanya kebaikan yang sebenarnya merupakan harta karun yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Sementara ketika hanya harta kekayaan biasa, itu akan pasti berpisah dari kita. Tapi kebaikan itu akan kita bawa kemana-mana, dalam kehidupan sekarang, juga dalam kehidupan mendatang. Dan bahkan kebaikan ini memberikan buah. Dan apapun buah kebaikan, buah kebahagiaan, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, semua berasal dari kebaikan. Dari paras yang elok yang menawan, suara yang merdu, kekuasaan, menjadi raja, menjadi pemerintah, dan bahkan sampai pencapaian kebudayaan. Itu semua berasal dari kebaikan, kebajikan yang kita lakukan. Maka kebaikan ini sudah sangat dipastikan akan memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang melakukannya. Maka di Jawa ada sebuah ungkapan yang mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar dari Bante Dhamma Subuh. Ini sebenarnya ungkapan dari ungkapan Jawa. Orang yang bodoh, nah dengar ya, orang yang bodoh kalah dengan orang yang pinter. Wong bodoh kalah karo wong pinter. Wong pinter kalah karo wong bener. Orang pinter kalah dengan orang yang benar. Tapi terkadang wong bener kalah karo wong licik. Orang benar kalah dengan orang yang licik. Tetapi ada orang yang tidak pernah bisa dikalahkan. Siapa? Wong bejo. Orang yang beruntung. Wong licik kalah karo wong bejo. Orang licik pun kalah dengan orang beruntung. Itu ungkapan di Jawa. Terkenal sekali. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah ia yang suka melakukan kebaikan. Orang yang suka melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, mengisi hidupnya dengan kebaikan adalah orang yang beruntung. Dan orang demikian tidak akan terkalahkan dimanapun ia berada. Maka dalam Manggala Sutta, syair yang paling terakhir dikatakan, Etta disani katwana sabatama parajita sabata sotingga janti tante sang manggala mutkamanti. Etta diswani katwana, setelah melakukan hal-hal ini, hal-hal apa? Kebajikan, menghormat kepada yang patut dihormati, dan seterusnya. Setelah melakukan berbagai macam kebajikan, sabatama parajita, ia tidak terkalahkan dimanapun ia berada. Sabata soti gajanti, dan dia pergi kemanapun berada tetap soti. Soti artinya selamat. Jadi ia akan selalu selamat, selalu beruntung, tidak terkalahkan dimanapun berada ketika seseorang melakukan kebaikan. Dan dia adalah orang yang bejo, orang yang beruntung. Ada satu cerita, mungkin malam ini saya banyak cerita. Pada zaman Sang Buddha ada seseorang yang dikatakan sangat bejo, sangat beruntung. Orang ini juga dikenal sebagai Punyidi. Punyidi itu dari kata punyena idi. Idi artinya adalah sukses. Artinya adalah beruntung. Beruntung karena apa? Karena punya, karena kebajikan.
orang yang selalu beruntung disebabkan karena kebajikan, disebut punyidi. Dan orang ini bernama Gosaka. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Gosaka. Dan dia adalah seorang bendahara kerajaan di negara Kosambi. Dan Gosaka ini tidak hanya beruntung karena sebagai orang terkaya di negara Kosambi dan menjadi seorang bendahara kerajaan. Akan tetapi dia juga beruntung karena dia juga menjadi siswa Sang Buddha sebagai upasaka dan mencapai kesucian Sotapanna. Dan dia pun juga beruntung karena dia pun juga bisa membangun satu wihara besar untuk Bhikkhu Sangga yang dikenal sebagai Gositarama. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke India, kemudian pergi ke daerah Kosambi, di sana ada wihara yang pilarnya masih sangat utuh, yang sekarang menjadi emblem, yaitu bendera di India, itu mengambil dari Gositarama. Itu dibangun oleh Gosaka pada zaman Sang Buddha. Tetapi kisah Gosaka ini yang sebenarnya sekarang menjadi orang yang betul-betul beruntung itu bukan muncul secara cuma-cuma. Tetapi karena di kehidupannya lampau dia pernah melakukan kebaikan yang besar. Pada kehidupannya lampau sesungguhnya awalnya diceritakan ia terlahir sebagai seorang yang miskin bersama dengan istrinya dan juga ada satu putranya. Dan pada waktu itu mereka berhadapan dengan paceklik, tidak mendapatkan makanan dan harus keluar dari tempat mereka dan menuju Kosambi. Jadi tinggalnya di daerah terpencil, ada paceklik, kemudian harus menuju ke daerah Kosambi, kota Kosambi sebagai kota besar. Namun di tengah perjalanan satu-satunya putra meninggal. Tetap mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya bertemu dengan seorang penggembala, Gopalaka, yang mungkin adalah pemilik sapi, tapi dikenal sebagai Gopalaka atau seorang penggembala sapi. Nah, mendengar cerita dari kedua sepasang suami istri ini yang dikenal sebagai Kotuhalaka, jadi dia dikenal sebagai Kotuhalaka, istrinya dikenal sebagai Kali. Gopalaka ini, penggembala sapi ini merasa kasihan. Akhirnya diberilah makan. Dan kebetulan Gopalaka ini banyak sapi yang kemudian diberikanlah air susu untuk suami istri ini. Ketika Kotuhalaka ini yang nanti terlahir sebagai Gosaka sedang mendapatkan makanan, sedang makan makanan yang diberikan oleh Gopalaka ini, ia melihat ada seekor anjing yang memang dirawat oleh Gopalaka ini. Dan anjing ini, anjing betina, kelihatan gemuk dan kelihatan sejahtera. Kenapa? Mendapatkan banyak makanan. Dirawat oleh Gopalaka, yaitu pemilik sapi atau penggembala sapi. Ia berpikir, enak juga ya terlahir sebagai anjing, mendapatkan makanan banyak, tidak seperti saya, kekurangan makan. Dan ternyata Kotuhalaka ini karena sudah lama tidak makan, mendapatkan makanan dari Gopalaka ini, dan dia tidak bisa menahan nafsunya, dia makan sebanyak mungkin, ternyata meninggal karena makan. Sepertinya kena gas lambung. Kalau makan terlalu banyak, gasnya naik, bahaya sekali. Oh, bisa menimbulkan kematian. Dan karena dia berpikir, enak juga ya jadi anjing, hidupnya sejahtera, dia terlahir masuk ke dalam rahim anjing betina itu. Maka Bapak Ibu hati-hati, punya anjing yang makmur kemudian enak juga ya jadi anjing. Nanti tanya kepada Romo Samad Rojali. Hati-hati. Dan ternyata ia terlahir masuk ke dalam rahim anjing tersebut. Tetapi kemudian ia dilahirkan dan juga dirawat oleh
pemilik sapi tersebut. Dan pemilik sapi tersebut sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Ia pun juga memiliki seorang guru spiritual. Dan guru spiritual ini adalah seorang paceka Buddha. Dan setiap hari penggembala sapi ini setiap hari memberikan dana makan untuk paceka Buddha. Nah, seekor anjing ini yang merupakan kodu halaka ini, yang terlahir sebagai seekor anjing, nah dia itu awalnya itu sulit untuk tumbuh besar. Mengapa? Karena tiap hari hanya dikasih susu, air susu, jadi sulit besar. Tetapi kebetulan paceka Buddha ini setiap kali mendapatkan makanan disisihkan sedikit makanan untuk diberikan kepada anjing ini. Lama-kelamaan anjing ini tumbuh besar dan memunculkan rasa sayang yang begitu besar kepada paceka Buddha. Terikat dengan paceka Buddha tersebut. Dan ia, karena begitu sayangnya dengan paceka Buddha, dia menjadi penjaganya paceka Buddha tersebut. Ketika paceka Buddha itu pergi dari kampung menuju ke hutan, dia ikut. Kemudian dia menjaga di depan kutinya. Dan kalau ada binatang buas yang datang mendekat ke kuti, dia menggonggong untuk menghalau binatang buas tersebut. Ketika paceka Buddha berpindah patah ke kampung, kemudian salah jalan, nah anjing ini yang akan kemudian mencari jalannya. Menjaga paceka Buddha sedemikian rupa. Dan itu adalah kebajikan, itu kebaikan. Dan suatu kali ketika paceka Buddha jubahnya sudah usang dan beliau harus pergi ke tempat lain, anjing ini tahu paceka Buddha ini pergi dan dia merasa shock, merasa jadi broken heart dan dia meninggal seketika. Tetapi karena kebajikan dari anjing ini, ia meninggal terlahir di antara para dewa di alam Tawatingsa. Enak juga ya. Kalau ini baru enak. Dan di sana tidak hanya terlahir sebagai dewa, tetapi juga dewa yang sangat dipuja, sangat dihormati oleh para dewa lainnya. Dan mendapatkan istana yang begitu besar. Dan dia terus melanjutkan kebajikan yang dilakukan. Sehingga karena kebajikan setelah terlahir sebagai dewa, kemudian dia terlahir sebagai manusia, melakukan banyak kebajikan. Dan dalam kehidupan di zaman Sang Buddha, ia terlahir sebagai manusia. Tetapi ketika dia dilahirkan sebagai seorang anak pelacur, wanita tunasusila, sebagai seorang anak pelacur. Dan pada zaman itu pelacur ini adalah profesi, dan profesi yang sebenarnya juga cukup dihormati. Berbeda dari sekarang ya. Zaman dulu cukup dihormati. Mereka harus, kalau seorang pelacur zaman dulu tuh harus pandai sastra, pandai menyanyi, pandai dancing, pandai segala macam. Nah tetapi biasanya pada zaman dulu seorang pelacur ketika punya anak, diharapkan yang muncul ada yang dilahirkan adalah anak perempuan. Untuk apa? Supaya bisa meneruskan profesinya. Nah kalau anaknya laki-laki, wah kecewa sekali. Dan ternyata yang keluar adalah Bosaka, anak laki-laki. Kemudian dia buang. Kenapa dibuang? Juga ada ceritanya. Ketika dia terlahir sebagai kodu halaka dan melakukan perjalanan dari tempat ia berada sampai ke Kosambi, anaknya ini mau dibuang. Karena sudah kelaparan, tidak ada makanan. Yang mana pada akhirnya memang meninggal juga, tetapi ada pemikiran untuk dibuang. Nah karma inilah yang kemudian dia terlahir pada zaman Sang Buddha, ia pun juga dibuang oleh ibunya. Tetapi kebajikan yang sudah pernah dia lakukan ini masih tersisa. Dan pada waktu itu di Kosambi ada seorang saudagar kaya di Kosambi. Dan dia juga punya guru spiritual yang mengatakan bahwa di malam itu ada seorang bayi laki-laki yang dilahirkan yang nanti akan menjadi saudagar terkaya di Kosambi. Wah, kemudian dia mencari di manakah anak tersebut. Ditemukan di tumpukan sampah yang dibuang oleh
ibunda dari Ghosaka ini, yang kemudian nanti dikenal sebagai Ghosaka. Dan dia berpikir, karena istrinya ini lagi mengandung, nanti kalau istrinya ini memiliki anak perempuan, akan dijadikan menantu. Karena kan guru spiritualnya mengatakan ini akan jadi saudagar terkaya di Kosambi. Kemudian anak ini, si Ghosaka ini, bayi Ghosaka dibawa, ternyata istrinya melahirkan anak laki-laki. Harapannya bagaimana? Berarti Ghosaka ini harus dibunuh. Karena nanti menjadi pesaing dari anaknya sendiri. Sehingga dia melakukan banyak percobaan untuk membunuh Ghosaka. Yang pertama, dia meminta kepada pembantunya untuk meletakkan Ghosaka ini di jalanan yang banyak ribuan sapi itu melewatinya. Tetapi aneh, ketika ribuan sapi tersebut melewati tempat di mana Ghosaka berada, ada sapi jantan yang paling besar. Jadi ketuanya sapi. Jadi sapi pun juga punya ketua, apalagi manusia ya. Ketuanya sapi-sapi ini melihat bayi tersebut, langsung dia menyelamatkan. Jadi dia berdiri di atas bayi Ghosaka ini. Sapi-sapi lainnya akan menyingkir. Nah, ini menjadi fenomena yang aneh bagi penggembala sapi. Dan terlihat, ternyata ada bayi. Maka kemudian dia ambil, dia rawat. Saudagar kayak ini tahu, ternyata Ghosaka ini belum mati. Kemudian bayi ini dibeli sama saudagar ini dengan alasan mau dirawat, tapi sebenarnya mau dibunuh. Dan dia meminta kepada pembantunya lagi untuk meletakkan Ghosaka ini di jalan di mana banyak kereta itu lewat. Tetapi semalam suntuk, kereta-kereta tersebut dengan kuda-kudanya tidak mau lewat. Beruntung ya, tidak mau lewat. Tapi entah kalau misalnya di kereta api ya. Ini kereta kuda maksudnya. Nah, ketika pagi harinya dilihat apa yang menyebabkan kuda-kuda ini kok tidak mau lewat. Ternyata ada bayi Ghosaka ini. Akhirnya diambil kemudian dirawat oleh pemilik kereta-kereta. Kemudian diketahui lagi, wah ini belum mati ternyata. Akhirnya dibeli lagi dan oleh saudagar kayak ini meminta kepada pembantunya untuk meletakkan Ghosaka ini di kuburan. Kalau zaman dulu kuburan ini ada istilah namanya siwatika. Biasanya kuburan di mana di situ banyak mayat yang hanya sekedar dilempar saja, tidak dikubur. Sehingga banyak binatang buas akan datang ke kuburan tersebut untuk memakan mayat-mayat manusia. Nah, harapannya adalah Ghosaka ini akan dimakan oleh binatang buas. Kalaupun tidak dimakan binatang buas, harapannya akan kemudian diganggu oleh makhluk halus dan mati juga. Tapi karena kebajikan Ghosaka ini yang dulu pernah menjaga Paceka Buddha, bahkan para dewa melindungi Ghosaka ini. Dan binatang-binatang buas tidak berani dan tidak bisa mendekat Ghosaka ini. Akhirnya apa? Ditemukan oleh seseorang lagi. Dibawalah Ghosaka ini. Dirawat dia. Diketahui ternyata belum mati juga. Dibeli lagi. Kemudian meminta kepada pembantunya, sudahlah kalau begitu lempar saja ke jurang. Betul. Ghosaka ini kemudian dilempar ke jurang. Tapi ternyata nyangkut. Jadi tidak langsung jatuh terjun ke jurang, nyangkut ke semak-semak. Dan itu ditemukan lagi sama orang. Dibeli lagi. Sama saudagar kayak tersebut. Berulang kali demikian. Berbagai macam percobaan dilakukan untuk membunuh Ghosaka. Dan tidak pernah berhasil. Sampai Ghosaka menjadi besar. Sampai kemudian orang tahunya bahwa Ghosaka ini adalah anak si saudagar kaya ini. Padahal bukan anaknya sendiri. Dan saudagar kaya ini tetap mendendam kebencian. Karena dia juga punya anak lain yang jadi harapan. Sampai karena kebencian yang dia munculkan, dia tidak pernah
bisa untuk melihat Gosaka. Tidak pernah bisa menatap mata Gosaka karena kebencian dia. Dan suatu kali dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa menghabisi Gosaka ini. Hanya dia punya akal. Datang ke tempat pembuat tembikar. Ke sana kemudian menyampaikan, saya itu punya anak. Anak saya itu jahat sekali. Merugikan saya. Bisa enggak? Saya minta tolong, kamu bunuh anak saya. Nanti saya kasih imbalan yang tinggi. Nah, karena imbalan itulah kemudian pembuat tembikar, apalagi kemudian dikatakan ini adalah anak yang jahat, anak yang merugikan, maka dia mau saja. Sudahlah, gampang. Pokoknya besok disuruh ke sini, nanti saya cincang, kemudian saya masukkan ke tungku perapian, habislah dikremasi. Dan betul esok harinya Gosaka ini kemudian diminta, karena sudah besar kan, diminta oleh saudagar kaya ini untuk pergi ke tempat tembikar, pembuat tembikar. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan anaknya saudagar ini yang baru main taruhan, tapi kalah. Dan dia bilang, baik Gosaka, kamu kemana? Oh, saya mau ini ke tempat pembuat tembikar. Diminta oleh ayah untuk ada pekerjaan yang harus dilakukan. Sudahlah, saya saja yang datang ke sana. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa. Saya datang ke sana nanti saya bilang sama ayah saya. Tapi kamu yang ini, yang meneruskan taruhannya. Dan Gosaka ini memang pandai. Ketika taruhan menang juga dia. Dan anak saudara inilah yang justru pergi ke pembuat tembikar. Tahu sendiri. Sampai di sana dicincang, kemudian masukkan ke tungku perapian. Dikremasi di sana. Hilang semua sudah. Ternyata sore harinya Gosaka pulang ke rumah. Kagetlah saudara itu, kok masih hidup? Dia cerita, yang pergi ke sana anaknya. Oh, dia langsung lari terberit-berit ke tempat pembuat tembikar dengan harapan anaknya belum dibunuh. Sampai di sana apa kata pembuat tembikar? Tenang saja, tenang saja. Anak itu sudah mati. Tambah syok dia kan. Tapi walaupun demikian, kebencian terhadap Gosaka tidak pernah hilang. Padahal sudah merugikan anaknya sendiri. Tapi kebenciannya tidak pernah hilang. Maka kemudian dia punya rencana, dia punya teman di kota lain yang kaya raya. Dan teman ini sangat setia, apapun yang diminta pasti akan diberikan. Nah kemudian dia berpikir untuk meminta Gosaka ini pergi ke temannya, dikasih surat, diselipkan surat untuk diberikan kepada temannya ini. Yang isinya adalah, saya punya anak ini, anaknya jahat, merugikan, tolong bunuh anak ini. Ya Gosaka ini kan orang yang sangat innocent ya, sangat ya lugu sekali kan, ya mau saja. Diminta demikian mau saja dia patuh sekali. Kemudian esok paginya dia pergi ke kota lain di tempat teman dari saudagar kaya yang di Kosambi ini. Tetapi di tengah perjalanan, untung lagi nih. Memang selalu untung. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, gadis yang cantik. Ternyata anaknya saudagar teman dari saudagar yang ada di Kosambi. Nah, perempuan anak gadis yang cantik ini begitu melihat Gosaka, langsung jatuh cinta. Cinta dalam pandangan apa? Pertama. Tapi ternyata bukan pandangan pertama. Ternyata anak perempuan ini ternyata adalah istri yang lampau ketika dia terlahir sebagai Kodu Halika. Istri yang lampau. Jadi begitu melihat Gosaka ini ada perasaan. Mungkin dijauh gitu ya. Nah, kemudian ditanya, kamu mau kemana? Oh, saya mau pergi ke saudagar. Oh, dia ayah saya. Ada apa? Diminta oleh ayahnya ini di Kosambi, ayah tiri sebenarnya, untuk memberikan surat. Udah saya memberikan surat. Kemudian diambil suratnya, dibuka suratnya.
Isinya adalah bahwa dia meminta ayahnya untuk dibunuh, untuk membunuh. Dan karena dia sudah terlanjur jatuh cinta, apa yang terjadi? Isinya diganti. Diganti dengan bahwa ini adalah anak dari saudagar kaya di Kosambi, temannya, dan memohon untuk dinikahkan dengan saya. Dengan festival besar-besaran dan dibuatkan rumah yang besar. Itu disebutkan dalam kitab komentar ya. Dan ternyata ya jelas nih, kalau zaman dulu kan masih punya, kalau zaman dulu nggak ada HP ya, jadinya kan nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang ada HP mungkin WhatsApp dulu ya, bahaya sekali ya. Nah sehingga yang di Kosambi ini tidak tahu bahwa itu sudah diganti. Dan saudara ini juga tahunya ya memang itu adalah anak dari temannya. Yang kemudian karena diminta untuk menikahkan dengan anaknya, mau saja dinikahkan. Tapi lama-kelamaan saudara kaya yang di Kosambi tahu Gosaka ini malahan memberi istri anak dari temannya. Langsung dia jatuh sakit. Kemudian Gosaka dan istrinya mendatangi saudagar yang di Kosambi karena sedang sakit, mengunjungi. Ketika dia sakit parah dan mau meninggal, para penasihatnya kemudian bertanya, nanti kalau misalnya meninggal, harta kekayaannya akan diberikan kepada siapa? Dia itu menunjuk Gosaka dan ingin mengatakan, harta kekayaan saya tidak akan saya berikan pada Gosaka. Tapi lidahnya keselip. Menunjuk Gosaka mengatakan, harta kekayaan saya akan saya berikan kepada Gosaka. Ya sudah, telak mati dia. Dan tahu sendiri, seluruh kekayaan dari saudagar kaya itu menjadi milik Gosaka. Dan dia juga punya istri yang juga ayahnya adalah saudagar kaya. Wah, jadi orang yang super kaya raya. Sehingga oleh Raja Kosambi, Raja Udena, dia dijadikan sebagai bendahara kerajaan. Dan suatu kali dia melihat ada seorang bayi yang juga dibuang oleh seseorang. Dia ambil, dia adopsi. Kan dia merasa dirinya juga sama ya. Dia ambil dan ternyata bayi ini adalah Samawati. Dan Samawati juga punya cerita panjang di mana dia juga adalah istri dari Raja Udena dan dia juga mencapai kesucian Sotapana. Itulah bagaimana kebajikan ini sangat penting untuk kehidupan kita karena keberuntungan itu hanya akan dapat diperoleh dengan cara kita melakukan kebaikan. Kita ingin bahagia, hanya kebaikan yang bisa membuat kita bahagia dan tidak ada yang lain. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, mengisi hidup kita dengan kejahatan, penderitaan yang pasti akan kita peroleh. Tidak hanya penderitaan dalam kehidupan mendatang, bahkan sekarang saja. Setiap kejahatan, apalagi kejahatan sudah diakumulasi, itu akan betul-betul memberikan penderitaan bagi siapapun yang melakukannya. Bahkan dalam kehidupan sekarang. Sang Buddha mengatakan, orang yang selalu mengisi hidupnya dengan kejahatan, membunuh, mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan, berbohong, berzinah, apapun kejahatan dilakukan, maka dalam kehidupan sekarang saja, ia sudah sangat menderita. Setidaknya ada 3 hal yang membuat dia menderita. Yang pertama adalah, ketika dalam sebuah perkumpulan, ada orang-orang yang sedang berkumpul membicarakan tentang pentingnya kemoralan, tentang manfaat kemoralan, tentang bahayanya kejahatan, tentang bahaya buah kejahatan yang akan diperoleh. Orang demikian sudah menderita. Mengapa? Karena dia melihat dirinya banyak melakukan kejahatan. Maka dia menderita, batinnya tersiksa. Batinnya didera oleh penyesalan, dia terbebani. Karena dia tahu bahwa
apa yang mereka bicarakan tentang kemoralan tidak ada pada saya. Apa yang dia bicarakan tentang kejahatan dan buah kejahatan itu ada pada saya. Betapa menderitanya ketika seseorang mengisi hidupnya dengan kejahatan, penyesalan, batin yang tersiksa, beban mental, stres, depresi, itu pasti akan muncul. Yang kedua, ketika kemudian ada seseorang atau seorang kriminal yang mendapatkan hukuman dari pemerintah, dari raja, atau hukuman dari masyarakat. Dan kadang kita melihat ada seseorang yang suka mencopet, merampas, kemudian ternyata kepergok ataupun tertangkap oleh masyarakat. Ia digebuki. Kemudian kadang ada kasus di mana sampai dibakar. Dan kita juga melihat ada mereka yang selingkuh atau melakukan perzinahan, ketahuan, jadi pelakor ya, ketahuan. Kemudian masuk media sosial, masuk ke YouTube, ke Instagram. Betapa menderitanya orang demikian ketika melakukan kejahatan dan mendapatkan punishment, mendapatkan hukuman. Dan ketika seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan melihat ada seorang kriminal yang mendapatkan hukuman, dia pun sudah tersiksa batinnya. Mengapa? Karena itu juga bisa terjadi pada saya. Sudah tersiksa. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan kejahatan, walaupun dia mungkin tidak ingat dengan kejahatannya, tapi nanti ketika dia sedang menyendiri, ketika dia sedang beristirahat, kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan akan datang. Akan mengingatkan dia bahwa kamu sudah melakukan kejahatan. Dan dia tersiksa lagi, menderita lagi. Karena apa yang sudah dilakukan. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan seperti sebuah gunung yang ketika di sore hari bayangannya sudah merebah ke bumi. Demikian pula apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu ada kejahatan, begitu kita beristirahat, begitu kita sedang berdiam diri, itu akan muncul. Dan itu adalah penderitaan. Itu penderitaan yang jelas yang akan terjadi ketika kita hidup di saat ini. Belum lagi nanti kemudian karena ada hukum karma, ketika meninggal dunia bisa juga kemudian membawa kepada kelahiran di alam penderitaan. Terlahir di alam neraka. Sudah terlahir di alam neraka kemudian mungkin bisa terlahir di alam lain, tetapi di alam yang tidak langsung ujuk-ujuk, misalnya alam manusia. Bisa juga kemudian terlahir di alam binatang. Sudah terlahir di alam binatang, kemudian di sana tidak ada sila, tidak ada moralitas, tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan. Kecuali Gosaka ini ya, yang punya keberuntungan, bisa menjadi penjaganya Paceka Buddha. Tetapi secara umum, terlahir sebagai binatang sulit sekali untuk bisa berbuat kebaikan. Melakukan kejahatan terus-menerus, lahir lagi di alam rendah. Atau kalau kemudian terlahir sebagai manusia, tapi terlahir di kondisi yang tidak menyenangkan. Bukan patiru pati sawasosa, bukan di tempat yang sesuai, tapi tempat yang di sana banyak kejahatan. Hidup dengan penuh kemiskinan, terkena paceklik, pikirannya menjadi kasuh, berbuat jahat lagi, masuk neraka lagi. Bayangkan, ini disampaikan Sang Buddha. Dan itu bisa terjadi demikian. Jadi ada istilah tamu para dhyana, dari gelap menuju gelap. Maka jangan sampai kita dari gelap menuju gelap. Lebih baik kita adalah kita sudah paham, sudah tahu, kita mengenal Dhamma, kita gunakan hidup ini untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Untuk melakukan berbagai macam kebaikan, berdana, praktek sila, praktek sangyama, praktek Dhamma. Tadi dalam Niti Kanda Sutta, praktek sangyama, pengendalian indera. Dalam kitab komentar mengacu pada samadhi, mengembangkan konsentrasi, praktek Dhamma,
menjinakkan batin. Dalam kitab komentar adalah kebijaksanaan banyak. Jadi kita diajak untuk berdana, praktek sila, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan kebijaksanaan, dan itulah harta benda yang patut untuk kita timbun, karena itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Dan orang yang selalu mengisi hidupnya dengan kebajikan-kebajikan demikian, dia akan bahagia di sini pada saat dia hidup, dan akan bahagia pada saat kematian tiba. Dan ketika kembali terlahir sebagai manusia, dia akan terlahir di alam kehidupan atau terlahir sebagai manusia yang memperoleh keberuntungan. Karena beruntung, apalagi mengenal Dhamma lagi, melakukan banyak kebajikan lagi. Dan terus demikian. Joti Parayano, dari terang menuju terang. Itu harapannya. Bahwa kita harus hidup sesuai dengan Dhamma, agar nanti kita pun juga mendapatkan kebahagiaan sampai kemudian kita terbebaskan mencapai Nibbana. Dan itu keberuntungan kita sebagai umat Buddha yang sudah mengenal Dhamma untuk mulai untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Seperti Gosaka, walaupun dia telah sebagai seekor binatang, tapi dari situ dia terus melakukan kebaikan sampai kemudian ia terlahir sebagai Gosaka, mencapai kesucian Sotapanna, dan tidak mungkin seorang Sotapanna akan kemudian jatuh lagi. Pasti akan terus naik sampai kemudian mencapai kebebasan. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, inspirasi bagi kita semua untuk mari kita bersama-sama melakukan mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebaikan. Karena itulah yang akan menjaga kita, akan merawat kita, menjadikan kita manusia yang beruntung, tidak terkalahkan dimanapun kita berada. Selamat merayakan Kadina. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.